Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam kenal, nama saya Galih masih ada. Hari ini sebenarnya gimana ya? Tadi ada yang komen ke saya nanyain, Bang, gimana sudut pandang Abang tentang cinta? Asik. Oke. Dan hari ini gua mau reaction tentang about cinta. Check it out. Hai guys, ngomongin soal cinta, asik. Terkesannya bullshit ya, kayak pembohong banget. Oke, gue pernah baca apa itu cinta. Cinta itu hanya sebuah kata-kata, sebuah rasa yang sering diungkapkan dan tidak bisa dibuktikan sebenarnya mah. Serius, karena masih abstrak gitu. Karena soal rasa itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa ditunjukkan, tapi bisa dirasakan. Gila, absurd kan? Oke, kalau ngomongin tentang cintanya kan sulit, tapi sebenarnya kisah tentang cinta itu banyak, bener. Ada yang paling terkenal Linia, Romeo and Juliet, terus ada kisah Samson and Delilah, jadul banget ya. Terus ada yang lebih kemarin lagi rame tuh tentang kisah cintanya presiden kita, B.J. Habibie dan Ainun, dikemas sedemikian sedemikian rupa. Wah, luar biasa banget kisah cintanya ada. Tapi hari ini gue bukan mau ngebahas itu. Gue punya cerita lain nih yang sebenarnya kalau orang lain tahu pasti mempunyai kehidupan keluarga yang sangat harmonis, yaitu bagaimana kisah cinta Rasulullah terhadap istrinya. Kita reaction aja ya, karena kalau cerita wah nggak tahu banyak tahun. Ketika dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti yang ada dalam benak kita adalah ngomongin cinta akan masuk ke wilayah poligami. Tapi teman-teman, poligami Rasulullah yang kenapa harus itunya gitu? Kenapa jadi sunnah di poligaminya? Teman-teman harus tahu. Pertama, Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah selama kurang lebih 25 tahun. Itu Rasulullah monogami. Artinya Rasulullah benar-benar setia kepada beliau, ya kan? Siti Khadijah adalah wanita yang luar biasa. Kalau teman-teman wanita di sini mendengarkan bagaimana sosok seorang wanita, nah Siti Khadijah bisa menjadi panutan yang luar biasa. Pertama, Siti Khadijah adalah wanita yang mandiri. Yang kedua, Siti Khadijah adalah seorang pembisnis. Dia membuka usahanya, menunjukkan wilayahnya sebagai seorang wanita. Artinya dalam Islam wanita dibatasi tidak. Contoh aja yang panutan Siti Khadijah gitu. Yang terakhir adalah Siti Khadijah selalu memberikan rasa nyaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enak ya. Misalkan rasa nyamannya apa sih buktinya? Oke, bukti yang paling kita semua tahu adalah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Dia pulang ke rumah, dia datang kepada Siti Khadijah, bilang selimuti aku, kan? Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Dia memeluknya. Dia meredakan kekhawatiran, kebingungan Rasulullah sehingga Rasulullah yakin. Artinya apa? Ketika seorang suami, asik suami. Kalau cinta itu suami istri ya. Kalau belum di level suami istri belum ngomongin cinta, seriusan. Karena kalau masa-masa orang bilang pacaran itu adalah masa-masa pembohongan. Realnya ya setelah menikah, apa adanya, serius. Kalau nggak percaya, nikah cepetan. Oke, ketika bayangin aja ketika suami dalam masalah, ketika suami pulang dalam masa beban, jenuh, apa ya, datang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk ke istri, dijemedudin, dicuekin, tidak dijamu dengan baik. Ya Allah, gimana keluarga bisa harmonis kalau seperti itu? Tapi ingat, dicontohkannya adalah ketika kalau lagi pulang, si istri itu harusnya menyambut dengan baik. Istri pun harus peka, harus sadar ketika kegelisahan itu hadir. Nah, contohnya harus Khadijah rangkul dengan baik. Itu romantis ya, ingat. Yo, pulang, iya teh, aduh sini udah, sini
tapi siapin dulu teh manisnya, suntangannya suami kita. Itu menjadi hal yang luar biasa. Mungkin suami yang mana sih pulang dengan lelah, tiba-tiba pulang disambut sama bidadari. Tapi ingat, jangan lupa mandi sebelum suami datang. Oke, setelah kita melihat hal demikian, ini menjadi patokan yang luar biasa. Apakah Rasulullah romantis? Iyalah, Rasulullah sangat romantis. Dia sangat mendambakan bagaimana beliau menyayangi istrinya. Contohnya apa? Ketika Rasulullah pulang dari manapun, Rasulullah suka menyempatkan membawa oleh-oleh pada istrinya. Balance dong, yang nyambut, yang disambut juga membawakan sesuatu. Karena apa? Pulang ke rumah itu adalah momentum dimana masalah kerjaan, masalah apapun itu harus selesai di luar, walaupun permasalahannya belum selesai. Artinya kita harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, seprofesional mungkin, walaupun masalah kita berat. Sampai ke rumah jangan bawa masalah tersebut, seriusan ya. Tunggu momen yang pas, baru kita menceritakan apa yang telah menjadi masalah kita. Romantis kan? Iyalah, romantis itu kalau melihat dari apa yang terjadi tadi saya utarakan, maka romantis itu adalah dimana saatnya kita dalam posisi bisa saling menenangkan satu sama lain. Luar biasa, menenteramkan hati satu sama lain. Kadang-kadang setiap orang punya karakter yang berbeda, tapi ketika bertemu dengan orang yang dicintainya, maka orang itu akan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik agar orang yang disayanginya bahagia. Asik. Jangan pernah lihat tentang apa yang diberikan, tapi coba sudut pandang lain. Ada usaha ketika memberikan. Berikan itu bukan barang dan benda. Bisa perhatian, kasih sayang, kejujuran, kesetiaan. Asik. Wah, Rasulullah kan poligami dan lain sebagainya. Ingat, 25 tahun Rasulullah bersama Siti Khadijah itu monogami. Tapi ketika Siti Khadijah meninggal, orang yang selalu dikatakan Rasulullah pada orang siapapun itu istri setelah Siti Khadijah, dia suka menceritakan the best Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah pun cemburu karena saking sayangnya Rasulullah suka memuji Siti Khadijah, karena Siti Khadijah adalah orang yang berjuang dari nol dalam sudut pandang Rasulullah. Karena ketika Siti Khadijah menerima Rasulullah baru merintis usaha, sedangkan Siti Khadijah adalah orang yang profesional dalam usaha tersebut. Masih berjuang bersama itu indah. Asik. Ngomongin soal cinta, maka akan menjadi lebih indah kalau kita bisa belajar mendengarkan satu sama lain. Akan sulit kita lakukan, emang betul sekali, itu akan sangat sulit. Tapi mau gimana lagi? Menerima kenyataan kalau kita sudah menikah, saya terima nikahnya. Maka kamu harus menerima semuanya. Bukannya baiknya doang. Yang jeleknya iya, kekurangannya iya, keras kepalanya iya, egoisnya iya, terus marah kedewang kalau bahasa Sunda iya, semuanya harus kalian terima. Kadang emosi pasti. Konteks dalam rumah tangga kita akan menemukan sebuah permasalahan, sudah pasti ini batu ketemu batu berbenturan, pecah. Belajarlah melunak, biar satu batu satu lunak. Tapi ketika kita melakukan emosi menunjukkan jati diri kita setelah menikah, kita tak perlu khawatir. It's my life, ini kehidupanku yang sekarang. Bisa saling menerima satu sama lain itu luar biasa. Jangan selalu katakan peka sama diri kita, tapi belajar peka juga terhadap orang lain. Jangan menuntut untuk dipahami, tapi belajar untuk memahami kedua belah pihak. Baru kita akan merasakan cinta yang indah. Asik. Oke, terima kasih. Mungkin cukup demikian. Mohon maaf bila kata-kata saya kurang berkenan dan tidak sesuai dengan persepsi teman-teman. Ini hanya persepsi saya. Karena mau cerita cinta siapapun, yang jelas yang selalu tunjukkan adalah kesetiaan. Mungkin cukup sekian.
Semoga teman-teman bisa bertemu dengan cinta teman-teman, dimudahkan rezekinya, dan akhirnya selalu bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.